Nyari apa yang kau dapat? Iman. Celaka harta kau itu nggak manfaat walaupun kau berjubah. Dia punya pesantren. Narasi dia di Bali, teman-teman. Ya, saya dengar narasinya dia di Bali itu menghancurkan semua keturunan Sada baik Wali Songo. Dihancurkan martabatnya. Dia bilang apa? Tidak ada martabat keturunan Nabi lebih tinggi dari kita orang pribumi. Sama aja. Begitu katanya. Itu ilmu dari mana dia? Gak pakai syariat itu iman. Sok tahu kali kau. Betul, masya Allah, masya Allah. Ada plus. Masa derajat Sadatul Asraf semua disamaratakan dengan orang biasa pada umumnya? Gak ada manzilahnya. Jahanam itu menipukan, membohongi syariat. Lebih dari Wahabi. Untuk kedepannya kita harus hancurkan tesis itu. Oke, siap. Teman-teman yang punya pengetahuan, ia berhak untuk menghancurkan fitnah akhir zaman ini. Ternyata Said Qori itu di kubu manapun itu memang ada khasnya ya. Jadi narasinya itu keras ya, kalau kita tidak bilang kasar itu. Jadi ketika nyerang Bahlawi jahanam. Nah ketika mungkin sudah merasa menemukan hal yang menurut Said Qori ini benar dan ternyata justru malah menyalahkan tesis itu, bahasa jahanam itu sudah berubah objeknya gitu ya. Kalau saya memperhatikan, nah ini saya jujur ya, Said Qori itu sejak awal ketika kita masih ingat yang ngajak Kiai Haji Imaduddin itu untuk nemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk berdiskusi dan siap kalah. Artinya memang bukan tipikal orang yang merasa sudah pasti benar, sudah menemukan kebenaran. Nah, itu yang berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin, dimana kalau Kiai Haji Imaduddin itu narasinya sejak awal walau aftal muftun. Jadi tidak akan mungkin berubah walaupun semua orang menolak. Nah kalau Said Qori enggak, sejak awal orang kalau nantang-nantang itu mau ketemu ini, mau debat dengan orang ini, dengan orang itu biasanya dia itu percaya diri dengan kebenarannya. Tetapi dia masih ngerasa mungkin ada yang salah sehingga perlu diuji. Mestinya gitu sih menurut saya ya. Artinya itu adalah kita yakin dengan sesuatu. Tetapi kita ini hidup nggak sendirian. Ada orang lain yang juga tahu tentang hal itu. Siapa tahu saya keliru, makanya diuji, diadu. Saya masih ingat sekali narasi itu. Narasinya Said Qori itu ketika dia bilang, ayo kita datengin kiai-kiai, ayo kita diskusi di pondok-pondok, ayo. Dan harus siap salah. Iya Pak. Sama-sama bicara sesuatu yang bukan di depan mata kok. Ngegas paling benar kan agak aneh gitu ya. Jadi saya ya, tapi tidak perlu kita bawa-bawakan ibarah kalau dalam masalah ini ya. Cuman kalau kita sedikit mengutip bagaimana ulama-ulama top saja itu ya, level dalam fikih yang paling top itu tidak pernah merasa yang paling benar, tetapi selalu merasa siap diadu. Makanya masyhur ada perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Ishaq, Imam Abdul Lais dan sebagainya dengan Imam Malik. Diskusi lah setidaknya. Karena boleh merasa benar, tetapi tidak tutup mata di dunia ini nggak ada orang lagi gitu. Kecuali kalau makulat itu 1 tambah 1 2, ya nggak usah debat Pak. Kalau kamu mati nggak mungkin hidup, kalau kamu hidup nggak mungkin mati, nggak mungkin kamu hidup sekaligus mati, nggak mungkin kamu nggak hidup nggak mati, itu nggak usah debat. Tidak mungkin ada yang membantah kecuali akalnya rusak. Karena itu sesuatu yang secara akliyat namanya. Kalau dalam masalah nasab kan nggak begitu. Ini bicara memahami kitab, memahami ilmu, memahami kaidah. Kok bisa ada satu orang yang merasa sudah paling benar? Kan agak-agak. Ya mungkin di tengah pencariannya Said Qori itu berubah dan biasa begitu ya. Jangankan yang kita orang sekarang, dari zaman dulu sudah biasa orang berubah, itu biasa. Namanya rujuk itu. Kembali atau kalau rujukan berarti dia itu menganulir pendapat yang sebelumnya. Rujukilah berarti dia berangkat kepada pendapat yang baru. Jadi kalau roja'tu anhu, dan Said Qori sudah mengatakan saya sudah rujuk dengan ucapan-ucapan saya yang sebelumnya gitu. Jadi sekarang justru yang paling dahsyat mau membuat antitesis. Bahkan kalau Anda simak narasinya itu ada narasi kita harus melawan tesis ini karena ini fitnah akhir zaman.
ya lama-lama sama-sama merasa yang dirinya paling benar. Saya kira merasa paling benar itu boleh, tapi tidak menutup mata. Tidak menutup mata itu menutup kemungkinan apapun orang lain untuk benar itu. Nggak ada begitu, Pak. Perdebatan apapun itu kecuali yang tadi itu nggak ada yang seperti itu gitu ya. Kecuali misalnya antar agama gitu. Wah, itu harus kita yakini agama kita yang paling benar. Nggak bisa kamu, ya bisa jadi agama mereka benar juga. Nggak boleh begitu. Itu bukan arogansi, memang yang diharuskan begitu. Ketika kamu meyakini yang benar, kamu tidak boleh meyakini agama lain juga benar. Rusak akidah kamu kalau begitu. Berarti keyakinan kamu menyimpang dari yang diajarkan dalam agama yang kamu yakini. Jadi kan aneh. Kamu meyakini sesuatu itu benar, tapi kamu tidak terima isinya. Isinya ada yang kamu tolak. Berarti kamu tidak menerima, itu namanya ya. Ada satu cerita, tapi kadang-kadang saya kalau bercerita itu hanya melihat kemiripan fenomenanya, bukan menyamakan secara persis gitu. Jadi dulu Sayyidina Umar itu kan ketika masih non muslim itu kan keras sekali permusuhannya kepada Islam. Setelah itu masuk Islam, keras sekali pembelaannya. Jadi itulah karakter dasar. Jadi nggak perkara dia ada di kubu mana, tapi karakter dasar tidak berubah. Ketika dia memusuhi Islam, keras permusuhannya. Ketika membela, tetap keras pembelaannya. Ya mungkin Said Qori ini ketika ada di kubu A, keras dia bermusuhan dengan kubu B. Ketika dia ada di kubu B, keras pembelanya kepada kubu A, otomatis keras permusuhannya kepada kubu yang sebelumnya dia bela. Apakah lalu berarti Said Qori ini ada di jalan yang benar, ada di masuk Islam, Sayyidina Umar, sementara sebelumnya ketika masih membela Kiai Umar itu masih bukan Islam? Itu kalau kamu memaksakan narasi orang seolah-olah semuanya disamakan. Sama dengan begini, selalu saya ulang-ulang. Nggak ada orang itu yang nggak ada bedanya, semua orang itu sama saja, sama-sama makhluk, sama-sama manusia biasa. Iya Pak, sama-sama manusia biasa, tapi ada Rasulullah. Berbeda dengan kita. Memang manusia biasa tapi berbeda. Tergantung kamu melihat dari sudut apanya gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Tai ayam dengan telur ayam, kalau kamu lihat dari lubang keluarnya ya sama. Cuman apa lalu mau kamu goreng dua-duanya? Kan enggak. Itu kan badihi. Jadi kalau kita menyamakan sesuatu, di bagian apa kesamaannya begitu. Dan ada satu lagi yang kalau saya paling tidak suka bicara itu tentang kemuliaan orang dari nasabnya gitu. Dan itu yang sepertinya dikritik keras oleh Said Qori ini ketika menyamaratakan tidak ada keutamaan nasab dari Sada atau Asrab atau apa. Ya biarlah ini menjadi pembicaraan mereka yang menganggap itu penting. Bagi saya, di satu sisi kita tidak, apa relevansinya kita bicara saya lebih mulia dari kamu karena saya nasabnya ini? Enggak Pak, itu saya kira tidak konstruktif. Tapi kalau lalu narasi memukul syariat misalnya sama saja, ya semuanya ada tematiknya, semuanya itu ada tempatnya kita membahas itu. Ya kalau yang punya nasab memang tidak perlulah bicara itu, kayak mempromosikan diri gitu. Yang tidak perlu, yang bicara itu biasanya yang tidak punya nasab yang berbicara itu gitu. Untuk bicara kebenaran dan netral, dia tidak berpihak bukan karena dia sebagai pemilik nasab atau tidak. Karena nggak ada jaminan juga kalau orang bernasab baik itu pasti jadi orang baik, nggak ada jaminannya. Orang bernasab buruk tidak mungkin jadi orang baik juga, nggak ada jaminannya. Jadi untuk apa kita bicara itu? Biarlah. Masing-masing saja. Cuman kalau kita misalnya baca fadlun ala nasab, keutamaan bernasab kepada Rasulullah. Ya kan kalau misalnya memang itu memang ada, ya ada. Bagaimana? Apa lalu mau dilawan? Walaupun jadi keras sekali ya, jadi lebih parah dari Wahabi ya, membodohi umat, melawan syariat atau apalah. Ya itu mungkin bahasa-bahasanya beliau saja. Saya paling tidak suka bicara itu. Kenapa? Karena konstruktifnya tidak ada di situ saya kira ya. Allahumma tina adisabil.